Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Revaldi dari kelas 2B, NPM 192191062. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau memaparkan dari isi makalah yang telah saya buat, yaitu mengenai yang pertama ada materi Developmental Education Movement, yang kedua ada Sport Education, yang ketiga ada Personal Meaning, yang keempat Health Related Physical Fitness. Baik, yang materi pertama yaitu ada Developmental Education Movement. Menurut Galhue 1989 yang menyatakan bahwa terminologi pendidikan gerak itu merupakan sebuah proses perubahan pendidikan sepanjang hidup dalam perilaku gerak yang diakibatkan faktor-faktor dari lingkungan, seperti kesempatan berarti, keberanian dan instruksi. Misalnya contoh, perubahan kemampuan memukul bola dari waktu ke waktu. Nah, sedangkan pendekatan yang disebut movement education yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada penguasaan keterampilan gerak. Dengan tujuan dari pendekatan ini terutama adalah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas gerak secara tampil, efisien, efektif, dan situasi yang terencana maupun yang tidak terencana, dan meningkatkan kesenangan terhadap gerak baik perilaku maupun sebagai penonton, baik pelaku maupun sebagai penonton. Dan meningkatkan pengetahuan dan menerapkan pengetahuan tentang gerak manusia. Jadi pendidikan juga mengembangkan tentang potensi penuh setiap anak dan menyediakan suatu keberhasilan dalam suatu aktivitas gerak. Yang kedua yaitu sport education. Sport education yaitu olahraga sebagai model kurikulum dan instruksi yang dirancang untuk penyampaian program pendidikan jasmani di tingkat sekolah dasar dan menengah seperti di SD, SMP, SMA. Tapi secara lebih kompleks, pendidikan olahraga ialah merupakan pendidikan yang dilaksanakan sebagai bagian dari proses pendidikan yang untuk mengembangkan dan membina potensi jasmania dan rohania seseorang sebagai perorangan atau anggota masyarakat. Jadi sport education ini tidak hanya untuk pendidik seperti anak-anak sekolah, namun untuk masyarakat, namun untuk anggota masyarakat juga bisa lebih dikembangkan lagi. Contohnya seperti kita mengadakan senam bareng setiap pagi gitu. Pendidikan olahraga ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk permainan, perlombaan, pertandingan, dan kegiatan jasmani yang intensif untuk mendapatkan rekreasi atau hiburan, kemenangan dan prestasi puncak dalam rangka pembentukan manusia yang sportif, jujur, dan sehat. Contohnya bisa saja kita seperti mengadakan di kampung kita sendiri, seperti mengadakan suatu perlombaan, misalnya perlombaan sepak bola seperti itu. Selanjutnya yaitu personal meaning. Personal meaning ini dianggap menjadi salah satu hal yang penting yang menggerakkan individu untuk mencapai sebuah prestasi. Selain itu juga Frank Reed dalam Webs 2001 mengatakan bahwa seseorang yang memiliki personal meaning yang positif, personal meaning dalam kehidupan berkontribusi kepada harapan dan optimisme, dan menghargai terjadinya suatu masa buruk dalam siklus kehidupan bila mana terjadi suatu kejadian atau peristiwa buruk. Personal meaning ini juga diyakini dapat membantu dan memunculkan kebangkitan dari seseorang individu dari keadaan yang tidak diinginkan, seperti misalnya kita terkena musibah gitu. Personal meaning ini juga dapat dianggap dan diyakini kuat gitu untuk melakukan hal-hal yang diinginkannya. Adapun menurut para ahli yaitu Maslow 2001 yang mengatakan bahwa personal meaning ini dialami dari aktualisasi diri individu yang termotivasi untuk mengetahui alasan dan maksud dari keberadaan dirinya. Ia juga mengatakan bahwa setiap individu memiliki dorongan untuk memenuhi kebutuhannya dari yang sederhana sampai kebutuhan yang kompleks. Dan ada satu lagi menurut Baumeister 1991 yang mengatakan bahwa meaning mengandung beberapa bagian kepercayaan yang saling berhubungan antara benda,
kejadian dan hubungan. Baumeister juga menekankan bahwa meaning ini pada akhirnya akan memberikan arahan intensi pada setiap individu, di mana perilaku menjadi tujuan daripada hanya berperilaku berdasarkan insting atau impuls. Nah, yang terakhir ada heart related physical fitness. Nah, maksudnya ini yaitu kebugaran jasmani, kebugaran tubuh untuk menyesuaikan beban fisik yang diterima akibat aktivitas sehari-hari ya. Selain itu juga bisa diambil sebuah pengertian jika kebugaran jasmani merupakan suatu kebutuhan yang perlu mengalami rasa lelah berlebihan, maka tinggi taraf kebugaran jasmani seseorang akan semakin bagus jika kemampuan kerja fisiknya dengan begitu semakin sering berolahraga juga akan turut membantu tubuh tidak mudah lelah, seperti kita sering melakukan jogging. Nah, itu setelah tidak langsung tubuh kita terlatih agar tidak mudah lelah. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tepat atau kata yang salah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.